Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok jaksa akan mempresentasikan tentang kode etik jaksa. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa saja yang bakal menjadi penyaji. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Jaka Bangun Prayogo, NIM 26, kelas A, kode etik jaksa. Perkenalkan, nama saya Jafar Maulana, NIM 384. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Fikrotul Umah, NIM 03 dari kelompok jaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Nuriyah, NIM 04, kelas Etika dan Tanggung Jawab Profesi A, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Madura. Nama saya Muhammad Alim Nur Alamsah, NIM 180111000022 dari kelompok 4 yang akan menjelaskan mengenai kode etik profesi jaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Yang terhormat Bapak Helmi Boymia selaku dosen pengampuh mata kuliah Etika dan Profesi kelas A dan rekan-rekan yang sangat saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di kelas Etika Profesi dengan sesi presentasi dari kelompok jaksa. Namun sebelum saya memasuki sesi presentasi, saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya dari kelompok jaksa karena pelaksanaan presentasi kali ini harus dilaksanakan dari media WhatsApp, bukan media Google Meet, karena keterbatasan kita semua. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung memberikan kepada penyaji-penyaji dari kelompok jaksa. Kepadanya kami persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian profesi jaksa. Istilah jaksa adalah istilah Indonesia asli Hindia Jawa yang telah dikenal sejak zaman Majapahit sebagaimana pejabat negara yang melaksanakan peradilan. Kemudian di dalam Pepakem Cirebon dipakai istilah jaksa P7 untuk menyatakan susunan pengadilan. Profesi jaksa adalah tugas dan wewenang yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan di bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara, di bidang ketertiban dan ketertiban umum dan tugas-tugas lain berdasarkan undang-undang. Jika dilihat dari KUHP, jaksa adalah pejabat yang diberikan wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi, jaksa sebagai penuntut umum berwenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Pasal 1 ayat 6A dan B junto pasal 13 KUHP. Kemudian, tindakan jaksa sebagai penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan tersebut. Di sidang pengadilan disebut penuntut, pasal 1 ayat 7 KUHP. Untuk melaksanakan penuntutan, maka jaksa setelah menerima hasil penyelidikan dari polisi selaku penyidik segera mempelajari dan meneliti serta dalam waktu 7 hari wajib memberitahu kepada penyidik apakah hasil penyidik sudah lengkap atau belum. Jika belum lengkap, berkas perkaranya dikembalikan lagi kepada jaksa penuntut umum. Pasal 138 KUHP. Berdasarkan ketentuan dalam Perja Kode Perilaku Jaksa, kode perilaku jaksa dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu kewajiban dan larangan. Kewajiban jaksa diatur dalam pasal 3 sampai pasal 6 Perja Kode Perilaku Jaksa. Kemudian tugas, fungsi, dan wewenangnya diatur dalam pasal 8 Perja Kode Perilaku Jaksa. Sedangkan larangan bagi jaksa diatur dalam pasal 7 dan pasal 9 Perja Kode Perilaku Jaksa. Jaksa wajib menghormati dan mematuhi kode perilaku jaksa.
Saya akan menjelaskan mengenai pengertian kode etik jaksa. Kode etik jaksa adalah tata krama adiaksa, di mana dalam melaksanakan tugas jaksa sebagai pengemban tugas dan wewenang kejaksaan adalah insani yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berasaskan satu dan tidak terpisah-pisah. Bertindak berdasarkan hukum dan sumpah jabatan dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat berpedoman kepada doktrin tata krama adiaksa. Dengan adanya kode etik ini, maka akan memperkuat sistem pengawasan terhadap jaksa, karena di samping ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar, juga terdapat kode etik yang dilanggar. Kode etik jaksa serupa dengan kode etik profesi yang lainnya, yakni mengandung nilai-nilai luhur dan ideal sebagai pedoman berperilaku dalam satu profesi, yang apabila nantinya dapat dijalankan sesuai dengan tujuan akan melahirkan jaksa-jaksa yang memang mempunyai kualitas moral yang baik dan melaksanakan tugasnya. Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor per Strip 014-A-CA-11-2012, Kode Perilaku Jaksa adalah serangkaian norma penjabaran dari Kode Etik Jaksa sebagai pedoman keutamaan mengatur perilaku jaksa baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dan wewenang jaksa. Di bidang pidana, kejaksaan juga memiliki tugas dan wewenang, yaitu yang pertama, melakukan penuntutan, yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat. Yang keempat, melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang terakhir, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksananya dikoordinasikan dengan penyidik. Sedangkan di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Ya, di sini saya akan menjelaskan beberapa syarat untuk menjadi seorang jaksa. Nah, di sini saya mengaca dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Yang pertama, harus warga Indonesia. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Yang keempat, minimal berijazah sarjana hukum atau SH. Yang kelima, berumur paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 35 tahun. Dan yang keenam, sehat jasmani dan rohani. Yang ketujuh, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Yang kedelapan, pegawai negeri sipil. Yang kesembilan, lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa. Selain syarat-syarat, ada juga larangan yang harus dihindarkan dalam profesi jaksa, yaitu yang pertama, saat menggunakan jabatan dan atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan atau pihak lain. Yang kedua, merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara. Yang ketiga, menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik dan atau psikis. Yang keempat, meminta dan atau menerima hadiah dan atau keuntungan serta melarang keluarganya meminta dan atau menerima hadiah dan atau keuntungan sehubungan dengan jabatannya. Yang kelima, menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai, atau finansial, atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung. Yang keenam, bertindak diskriminatif dalam bentuk apapun. Yang ketujuh, membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan penegakan hukum. Dan yang terakhir, memberikan keterangan kepada publik kecuali terbatas pada hal-hal teknis perkara yang ditangani. Sekian, terima kasih.
Kemudian, tindakan atau sanksi bagi jaksa apabila melakukan perbuatan yang melanggar kode etik. Yang pertama, administratif, pemberhentian sementara selama pemeriksaan, pengalih tugasan pada satuan kerja yang lain, dan pembebasan dari tugas-tugas jaksa paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun selama menjalani tindakan administrasi tersebut tidak diterbitkan surat keterangan kepegawaian. Yang kedua yaitu pidana. Apabila telah nyata dan benar melakukan kejahatan dan atau perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, maka jaksa yang bersangkutan diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan penyaji. Kemudian untuk teman-teman semua, silakan untuk dipahami terlebih dahulu. Kemudian 14.00 kita mulai sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para penanya. Di sini kami membuka 3. Cuma kalau memang masih ada waktu dan dirasa masih bisa berbagi secara rata dengan kelompok notaris, kami akan menjawab pertanyaan dari Yunita. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nikma. Jadi, apabila ia melakukan suatu tindak pidana, maka proses peradilan terhadapnya yakni dituntut lagi secara pidana sesuai hukum yang berlaku yang masih dapat dilakukan. Sebagai contoh, jaksa tersebut meminta atau menerima hadiah atau keuntungan sehubungan dengan jabatannya. Pelanggaran terhadap kode perilaku jaksa yang terdapat dalam pasal 4 huruf D Peraturan Jaksa Nomor 67 Tahun 2007. Dalam hal ini, selain pelanggaran kode perilaku jaksa dan dapat dijatuhi tindakan administratif melalui sidang pemeriksaan kode perilaku jaksa, ia juga dapat dituntut atau didakwa melakukan tindak pidana suap. Sidang pemeriksaan kode perilaku jaksa hanya dilakukan untuk menjatuhkan tindakan administratif terhadapnya, akan tetapi sanksi pidana diproses lagi dengan tuntutan yang berbeda. Bahkan dalam prakteknya, sidang pada peradilan umum dapat dilakukan lebih dahulu daripada sidang pemeriksaan pelanggaran kode perilaku jaksa tersebut. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nike. Berkaitan dengan pertanyaan tersebut, secara eksplisit peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan mengenai pemberian legal opinion terhadap kejaksaan atau jaksa. Namun, jaksa dimungkinkan untuk memberikan pendapat hukum atau legal opinion tersebut kepada masyarakat. Hal ini sebagai bentuk dari pelayanan hukum kepada masyarakat. Dan ditinjau dari tugas dan wewenangnya, jaksa yang berwenang memberikan pendapat hukum tersebut adalah Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nita. Di sini orang memahami bahwa tugas dan kewenangan kejaksaan itu selalu bertalian dengan masalah penanganan perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Nah, ternyata di sini aparat kejaksaan juga dapat berperan sebagai jaksa pengacara, sebagai jaksa pengacara negara, ya layaknya seorang pengacara pada umumnya.
Ya kurang lebih seperti itu. Terima kasih.